Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat? Di channel ini, kita nggak cuma nonton video tapi juga belajar, merenung, dan bertumbuh bersama. Setiap cerita punya pelajaran, dan disinilah tempatnya. Selamat datang di UMW Story Channel, di mana inspirasi, motivasi, dan pengetahuan bertemu. Yuk, mulai kisah hari ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya. Rahasia Kemajuan Negeri Matahari Terbit. Sebuah kisah perjalanan pemuda Indonesia yang menemukan pelajaran hidup di Jepang. Namaku Bayu, pemuda dari Indonesia yang berkesempatan tinggal di Jepang selama setahun sebagai mahasiswa pertukaran. Di negeri ini, aku belajar bukan hanya soal teknologi, tapi tentang mentalitas yang membawa bangsa mereka menuju kemajuan. Inilah kisahku menemukan rahasia kenapa Jepang bisa semaju sekarang. Negeri yang pernah hancur. Saat pertama kali tiba di Jepang, aku disambut oleh kota yang bersih, masyarakat yang tertib, dan teknologi di mana-mana. Tapi tahukah kamu, Jepang dulu bukan negara maju. Setelah Perang Dunia II Jepang hancur total, kota-kota besar seperti Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak, ekonomi ambruk, ribuan orang kehilangan rumah dan pekerjaan. Jepang saat itu seperti titik nol. Aku bertanya-tanya, bagaimana bisa negara yang pernah sehancur itu kini menjadi salah satu yang paling maju di dunia? Budaya malu dan tanggung jawab. Suatu hari aku terlambat ke kampus karena tertidur. Saat sampai, aku buru-buru minta maaf pada dosen Jepang, tapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Di Jepang, kami percaya bahwa waktu orang lain sama berharganya dengan waktu kita. Jadi keterlambatan adalah bentuk tidak menghormati." Sejak saat itu, aku sadar bahwa budaya malu dan rasa tanggung jawab adalah hal besar di Jepang. Mereka malu jika menyusahkan orang lain, bahkan untuk hal kecil seperti suara bising, terlambat, atau membuang sampah sembarangan. Orang Jepang tidak menunggu aturan atau pengawasan. Mereka diajarkan sejak kecil untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Kerja keras bukan slogan. Saat aku magang di sebuah perusahaan kecil di Tokyo, aku kaget melihat betapa seriusnya mereka bekerja. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka mencintai prosesnya. Kerja keras bukan untuk uang, tapi untuk menjaga kehormatan diri, kata atasan magangku, Pak Eugene. Setiap pagi, mereka membersihkan kantor bersama, termasuk bos. Mereka bekerja dengan rapi, tidak banyak bicara yang tidak perlu, tapi suasana tetap hangat. Aku pun belajar bahwa kerja keras yang disiplin dan konsisten adalah salah satu kunci utama kemajuan Jepang. Inovasi dari hal kecil. Di Jepang, aku melihat banyak inovasi bukan dari hal besar, tapi dari hal kecil yang terus disempurnakan. Contohnya, pintu kereta yang pas berhenti di garis, toilet yang punya fitur pemanas dan suara musik, minimarket yang bersih dan serba otomatis. Jepang punya filosofi bernama Kaizen, artinya perbaikan berkelanjutan. Mereka percaya bahwa hal besar dimulai dari membenahi hal kecil setiap hari. Satu hal yang membuatku kagum adalah etika dan sopan santun. Anak SD membersihkan sekolahnya sendiri, pegawai memberi salam penuh hormat ke pelanggan. Bahkan supir bus membungkuk sebelum memulai perjalanan. Mereka tidak hanya pintar, tapi berkarakter. Mereka hormat pada orang tua, waktu, pekerjaan, dan bahkan pada lingkungan. Tidak ada klakson sembarangan, tidak ada sampah di jalan. Di Jepang, kemajuan bukan soal gedung tinggi, tapi kesadaran kolektif bahwa setiap orang punya peran dalam menjaga negeri. Belajar dari masa lalu. Jepang tidak menutupi masa kelamnya. Mereka punya museum perang, memperingati tragedi bom atom, dan mengajarkan sejarah secara jujur. Mereka sadar bahwa kita tidak akan bisa maju kalau melupakan kesalahan masa lalu. Negara ini berdiri tegak bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena mereka belajar dari jatuhnya dan berjanji tidak mengulanginya. Ketika masa pertukaranku selesai, aku pulang ke Indonesia dengan hati penuh inspirasi.
Jepang bukan hebat karena mereka pintar. Jepang hebat karena mereka rendah hati, tekun, jujur, dan peduli pada sesama. Aku percaya, jika kita mau meniru budaya kerja keras mereka, rasa malu yang positif, dan tanggung jawab kolektif, Indonesia juga bisa jadi bangsa yang hebat. Jepang sudah membuktikannya. Sekarang, giliran kita. Terima kasih sudah menonton kisah hari ini di UMW Story. Semoga cerita ini bisa menginspirasi, menyadarkan, dan memberi semangat baru dalam menjalani hidup. Ingatlah, apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Taburlah kebaikan, meski kecil, karena hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah, tapi selalu berputar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana setiap kisah punya makna dan setiap makna punya pelajaran. Dari kami di UMW Story, hidup bukan soal seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa banyak kita memberi arti.